bisa pakai kamera depan aja kali Pak, izin ini Pak. Oh iya, kamera depan sebentar ya. Bapak cari di mana kamera depannya nih? Kamera depan itu di switch. Oke. Oke. Nah, terima kasih. Bapak Hmm. bisa dilurusin aja kali Pak, HP-nya. Shit, izin ya Di Pak. begini. Iya, Oke, siap. ya. Bapak, Yuk, sore Pak. Ganggu nih sore. waktu Bapak sore-sore Ya, ya nggak Pak. apa-apa. Gimana sorenya kabarnya Pak? Sehat walafiat. Sehat Ini ya. Pak nggak ini, bisa tegak nih HP-nya. Harus coba pakai oh, di sini ya, barangkali bisa tegak. Oke. Bapak amankan dulu biar Bapak nyaman Pak Ya, duduknya. ya, ya. Bapak, sore hari ini Ah, kita bareng-bareng Pak di diskursus nih Pak. Udah mm. rame kawan-kawan ikutan gabung Pak. Boleh saya hai dong Pak sebelum kita mulai Pak. Ya, terima kasih Panggilan nih. kita Sobat DN Pak. Gimana? Panggilan untuk teman-teman kita Sobat DN Pak. Oh, Sobat Diskursus Network, jadi Sobat DN Iya, ya. ya. Ya, baik. Selamat sore Sobat DN. Ya, selamat bergabung dalam diskursus ya. Nah, terkait dengan kalau seandainya tidak diterima di SBMPTN ya, kira-kira jalur apa nanti di Unilab itu ya. Silakan. Salam sehat selalu, salam kompak ya. Mudah-mudahan kondisinya selalu terjaga stamina-nya ya. Ya, demikian, Amin. silakan. Amin. Wah, luar biasa nih sambutan Bapak sore hari ini ya. Kelihatan sekali semangatnya. Semoga juga ini semangat Bapak menular untuk Sobat DN kita yang Amin. menyaksikan. Amin. Ini udah Ya, ada beberapa yang bergabung, Pak. yuk. Kita seru nih sore hari ini nih ya, Pak. Terutama untuk calon mahasiswa yang mungkin ada sedikit pupus harapan atau juga mungkin sudah Hmm. kemarin bersih tegang dengan beberapa soal, kemudian juga ada yang jadi beban pikiran dari calon-calon mahasiswa dan seluruh sobat DN. Sore hari ini kita akan membahas hal-hal terkait itu ya Pak ya. Sore hari ini Siap, juga siap. Suci sudah tergabung nih Sobat DM. Sore hari ini senang banget Suci sudah bergabung dengan Bapak kita yang luar biasa fresh. Semangatnya sudah menular ke kita di sore hari ini. Bapak Muhammad Komarudin STMT. Sobat DN, Ya, luar biasa beliau sudah menyempatkan waktunya yang padat di sore hari ini. Beliau merupakan Kepala UPT, Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung ya Bapak. betul ya. Nah, jadi sore hari ini gimana nih Pak kabarnya? Sudah seminggu full ya Pak ya? Berbagai macam aktivitas, kemudian menghadapi berbagai macam hal-hal terkait SBMPTN dan lain-lain. Bapak sehat Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat Selama Pak. 1 minggu di Gempur ya. Iya, Dengan UTBK ya dari pagi sampai sore, tapi alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan gelombang kedua lebih baik lagi. amin. Pak, ini kan kita tahu nih ya Pak, SBMPTN tuh sudah berjalan ya. Ini juga Sobat DN, Hmm. calon-calon mahasiswa yang kemarin sudah ikut terus di diskursus update juga tahu Pak bahwa sudah berjalan dari tanggal 17 hingga 23. Sudah berakhir ya Bapak, benar ya Pak? SBMPTN UTBK sudah berakhir benar Pak? Yang gelombang satu sudah, tapi Hmm. kan nanti ada gelombang kedua, dimulai hari Sabtu nanti, dan tanggal 28, kalau di Universitas sampai dengan tanggal 2 Juni, insya Allah. Oke. Ya, nah ini Pak, apa ya? Biasanya anak-anak calon mahasiswa ini kan banyak beban pikirannya kalau menghadapi ujian-ujian seperti ini ya Pak ya. Ujian UTBK, terus SBMPTN. Kalau di kampus ya Pak, kalau di kampus tuh kan biasanya ada banyak skema yang dibuat untuk mahasiswa, calon mahasiswa yang memang belum bisa ikut bergabung di universitas atau belum ada kesempatan, entah tidak masuk di ambang batas nilai atau mungkin karena faktor lain yang menyebabkan calon mahasiswa ini tidak bisa masuk, Pak. Sudah berjalan gelombang pertama ya, Pak. Sudah berakhir di tanggal 23 kemarin. Kalau kemarin kita diskusi sama beberapa kampus, Pak, kita mengadakan live seperti ini, alhamdulillah sore hari ini sama Bapak nih berjumpanya. Kalau narasumber kemarin tuh sempat bilang, Pak, bahwa skema ketika SBMPTN ini tidak bisa masuk, calon mahasiswa tidak bisa lulus, atau tidak memenuhi syarat apapun, entah dia kendala eksternal atau internal, ada skema yang ditawarkan. Bagaimana dengan Unila, Pak? Apakah sama? Ada juga skema yang memang ditawarkan oleh Unila untuk calon mahasiswa atau memang
hanya mengikuti instruksi dari pusat saja bahwa hanya ada satu SBMPTN ini, kemudian bila tidak lolos sudah berakhir. Kesempatan yang ada, peluang yang ada sudah berakhir. Apakah Unila mengadakan skema-skema tersendiri atau memang hanya kesempatan ini saja yang ada, Pak? Ya, terima kasih. Jadi Bapak manggil apa nih namanya nih? Suci, Pak, izin Suci, Pak. Suci ya, iya Mbak Di Suci dalam ya, negeri, ya. Pak. Mbak Suci, jadi kalau di Unila Ya, Pak. sendiri itu memang ada 3 jalur masuk sebagaimana arahan dari pusat, ya, ada keputusan menteri bahwasanya jalur masuk untuk masuk ke perguruan tinggi termasuk Unila itu ada SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri ya begitu ya. Dan kalau kita lihat Unila sendiri memang melakukan ketiga jalur tersebut. Jadi kalau nanti SBMPTN barangkali gagal atau kemarin kok susah sekali ya ngerjakannya, aduh kayaknya nggak lolos nih, apalagi pilihannya kayaknya berat-berat nih, kayaknya udahlah saya daftar aja lah yang Mandiri. Nah di Mandiri ini Unila juga membuka jalur ya di Mandiri. Jadi kemudian di Mandiri ada 2 model secara garis besar atau 3 ya. Yang pertama adalah SMMPTN Barat. SMMPTN Barat itu jalur mandiri yang dikelola dengan bersama-sama perguruan tinggi lain di Indonesia bagian Barat ya, seperti di Unsia, ada Unan, ada kemudian di Banten juga ada Untirta ya, kemudian di Kalimantan ada Palangkaraya seperti itu. Jadi kalau kita tes di salah satu perguruan tinggi itu, maka bisa juga untuk ikut ya. Misalnya kita memilih ujiannya itu di Unila, tapi milihnya nanti selain di Unila kita bisa milih juga barangkali di Aceh begitu ya, seperti jadi dimungkinkan. Nah itu jadi SMPTN Barat dan sudah dibuka dan kemudian berakhir nanti tanggal 27 ya, jadi masih agak lama nih ya dan waktunya. Jadi dari sekarang mau boleh daftar, nanti pun kalau sudah barangkali nanti nunggu aja kalau pengumuman SBMPTN atau diterima ya sudah boleh juga. Tapi kalau sekarang kayaknya untuk supaya aman saya daftar aja dulu juga silakan seperti itu. Jadi dimungkinkan ya. Kemudian yang berikutnya, kalau seandainya tidak sanggup kuliah nih ya, kemudian ternyata KIP juga gagal begitu ya, tidak terima di jalur SNMPTN SBMPTN, maka bisa juga melalui jalur PMPAP, penerimaan mahasiswa perluasan akses pendidikan, yang secara ekonomi memang kurang mampu, memang jalurnya adalah untuk ekonomi yang kurang mampu, tetapi harus dari masyarakat Lampung. Nah yang ketiga itu ada namanya prestasi khusus. Prestasi khusus ini bagi adik-adik yang punya prestasi tidak hanya di bidang akademik, tapi juga di bidang keolahragaan, seni, bahkan keagamaan seperti Hafiz, misalnya hafal Quran paling minimal ya 5 juz ya, kira-kira seperti itu untuk dibolehkan mendaftar. Jadi begitu Mbak Suci. Jadi insya Allah jangan patah semangat, masih ada jalur yang lain, masih banyak jalan menuju Roma katanya gitu ya. Ini Pak, seneng banget ya kabar sore hari ini kita dengar ternyata bukan hanya di satu kesempatan ini, masih ada beberapa kesempatan yang dibuka untuk kemudian masuk di universitas negeri. Pak, ini kan SMMPTN Barat 2022 ini, Bapak tadi sempat sampaikan bahwa berakhir tanggal 27 Juni 2022. Berarti sudah bisa mendaftar mulai dari 1 April ya Pak? Atau ada, Betul. atau benar ya Pak? 1 April ya Pak? Ya. Ya. Dari 1 April sampai 27 Juni 2022 itu sudah mulai pendaftaran. Jadi ini tadi sudah disampaikan nih Sobat DN bahwa kalau ragu-ragu atau mungkin nggak yakin sama hasilnya kemarin bisa langsung aja daftar ya Pak ya. Karena setelah tanggal 27 Juni ini sudah ditutup ya Pak. Ya betul ya, karena sudah mulai akan menjelang tes ya begitu. Jadi memang jalur yang lain juga dibuka seperti yang PMPAP dan kemudian yang prestasi khusus secara bersamaan. Jadi memang tadi yang kata Mbak Suci itu ya, kalau memang dirasa-rasa kayaknya kemarin agak gelap gitulah, kita harapan tipis barangkali ya langsung aja mendaftar untuk buka kesempatan pada jalur yang berbeda tadi gitu. Pak, tapi berarti setelah tanggal 27 Juni 2022 ini ada pembukaan jalur lain ya Pak? Jalur PMPAP, kemudian jalur prestasi. Benar gitu ya Pak? Jadi dibukanya ini memang sedang dirapatkan kapan akan dibuka dan SOP-nya apakah sama dengan tahun yang lalu. Mungkin ya minggu-minggu ini sudah keluar jadwal secara definitifnya kapan yang untuk PMPAP, prestasi khusus, dan juga nanti jalur D3 seperti itu. Jadi kalaupun nanti
S1-nya barangkali belum rezekinya, barangkali rezekinya di D3. Jadi insya Allah masih dibuka kesempatan sebanyak mungkin ya untuk bisa masuk ke Universitas Lampung. Pak, ini kan ada banyak jalur pembukaannya Pak. Setelah SMPTN ini ada kemudian PMPAP, terus juga ada jalur khusus yang kemudian ditutup dengan pendaftaran D3. Dari keempat jalur yang ini akan dibuka nih Pak, yang akan dibuka dan akan didaftar oleh seluruh calon mahasiswa. Kesempatan peluang masuk ada penerimaan tahun ini untuk Universitas Lampung ada berapa banyak Pak? Alhamdulillah Pak Rektor, memang dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar masyarakat Lampung untuk bisa kuliah, memang kuota Unila untuk tahun ini ditingkatkan. Jadi lebih kurang 14.000 ya untuk seluruhan S1 dan D3 tersebut. Jadi dengan demikian peluangnya akan semakin besar sebenarnya begitu dengan kuota yang dibuka selebar-lebarnya tadi begitu, sehingga harapannya banyak masyarakat Lampung bisa kuliah di Universitas Lampung seperti itu. Pak, ini kan ternyata 14.000 yang dibuka ya Pak ya tahun ini untuk calon mahasiswa. SMMPTN ini Pak, banyak yang bertanya juga, mungkin masih banyak calon mahasiswa yang tidak tahu nih, sobat-sobat DN kita yang menyaksikan nih, mungkin pada fokus pada SBMPTN aja Pak, nggak fokus ke sini nih karena belum tahu mungkin ya Pak ya. SMMPTN ini sebenarnya jalur tesnya sama dengan SBMPTN Pak, atau ada perbedaan karena dia jalur mandiri mungkin, kemudian lebih mudahkah, atau karena dia mandiri mungkin tidak terlalu tinggi angka ambang batas nilainya, atau mungkin harus hanya saja prosedural seperti biasa kemudian bisa masuk begitu saja. Bagaimana nih Pak? Ya, sebenarnya secara kualitas untuk SMMPTN Barat ini bisa dikatakan sama ya, kualitas dari segi penyelenggaraan, kualitas dari model tes ya, dan jenis soal yang digunakan begitu. Hanya saja barangkali kompetitornya kan berbeda, karena kompetitornya kan tanda kutip yang sudah pandai-pandai mungkin diterima di jalur SBMPTN lah kira-kira begitu ya. Nah, jadi kita pesaing kita barangkali tidak terlalu lagi ketat sebagaimana SBMPTN begitu. Harapannya demikian, sehingga peluang untuk masuknya juga besar, apalagi mungkin yang berkesempatan untuk kuliah di masyarakat Lampung itu kan lebih banyak dari masyarakat Lampung, khusus yang untuk jalur mandiri begitu, seperti itu. Iya. Pak, tapi kalau SBMPTN kan Pak, ini ngebuka untuk seluruh jurusan ya Pak, semua jurusan dibuka. Tapi kalau SMMPTN ini apakah sama Pak? Atau ada perbedaan? Seperti misalnya Fakultas Fisip nih Pak, yang buka hanya beberapa jurusan saja. Kemudian setelah dari jurusan misalnya ilmu pemerintahan atau sosiologi gitu ya Pak, dan mahasiswanya juga difilter lagi, nggak sebanyak penerimaan SBMPTN. Atau dipukul rata Pak, sama seperti pelaksanaan SBMPTN kemarin, jumlah kursi kuotanya juga disamakan, atau ada bedanya nih Pak SMMPTN sama SBMPTN yang kemarin? Jadi SMMPTN Barat sebagaimana tadi disampaikan kan jalur mandiri ya. Jadi sisi kuota berdasarkan peraturan peraturan menteri itu bahwasanya jalur kuota untuk mandiri itu maksimal atau sebanyak 30% dari kuota maksimum. Jadi kalau nanti Unila menerima 14.000, berarti kira-kira 30%-nya dari kuota itu digunakan untuk mandiri. Jadi memang tidak sebanyak SBMPTN begitu, tapi kompetitornya kan lebih banyak dari lingkungan Universitas Lampung sendiri, maksudnya dari Lampung itu sendiri, sehingga peluangnya masih cukup banyak, Bapak pikir begitu. Oke, jadi ini sebenarnya angin segar ya Pak ya untuk calon mahasiswa yang memang bisa ikut daftar dan ikut masuk kemarin, mungkin telat daftar di SBMPTN, terus juga mungkin ada gagal di sana, kemudian bisa ikut di SMMPTN. Pak, betul. Tapi ini sebenarnya dilaksanakan oleh serentak ya Pak, kalau Bapak sampaikan tadi Untirta juga buka, kemudian juga Palangkaraya juga Kalimantan buka ya Pak. Dan ini memang peraturan dari pusat atau kuota yang menentukan Pak? Kuota yang menentukan bahwa kan 30% tuh Pak. Apakah memang brek harus saklek mutlak 30%, atau mungkin ada pengurangan bisa tambah tidak harus 30% Pak? Atau memang harus kuotanya terpenuhi 30%? Jadi 30% itu kan sebanyak-banyaknya ya, artinya maksimum 30%. Memang
bisa juga persoalannya adalah ketika senam PTN itu banyak yang daftar ulang, itu bisa juga dialokasikan untuk kebutuhan di mandiri tersebut. Tapi ya tidak terlalu banyak, kelebihan dari 30% itu kalau memang dirasakan diperlukan. Tapi secara umum peraturan itu bahwasanya 30% itu tidak boleh, atau dalam pengertian kalau tidak ada persoalan tersebut ya maksimum 30% gitu, kira-kira seperti itu deh. Berarti ya Pak, ini tuh apa ya, luar biasa lah ya untuk seluruh calon mahasiswa yang belum ada kesempatan bisa daftar di jalur mandiri. Pak, ini menarik jalur mandiri ini ya Pak. Kalau tadi Bapak sudah sampaikan ternyata saingannya pun kompetitornya juga nggak terlalu mungkin seberat SBMPTN. Kemudian juga kuotanya 30% masih terbuka luas. Dan kalau masalah kualitas bisa dijamin bahwa tidak terlalu beda ya Pak antara SBMPTN dengan SMMPTN. Tapi Pak, kalau masalah prosedur mulai dari pendaftaran, kemudian dari tesnya, terus juga mungkin dari apa hal-hal yang terkait dokumennya, apakah sama saja dengan SBMPTN Pak atau beda nih SMMPTN kali ini? Ya, jadi secara umum sih mirip ya, secara umum mirip. Mereka membayar ke bank seperti itu, ya gitu. Kemudian melakukan pendaftaran, ya begitu ya. Kemudian melakukan pilihan, ya. Jadi secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok ya. Sehingga pengalaman mereka mendaftar di SBMPTN untuk UTBK itu juga bisa digunakan untuk yang SMPTN Barat. Artinya kalau bisa daftar di SBMPTN ya untuk UTBK kemarin, insya Allah juga dengan mudah bisa mendaftar di SMPTN Barat gitu, seperti itu. Dan banknya secara umum juga hampir sama begitu. Secara umur boleh daftar kalau SBMPTN kan Pak, ini ada ketentuan usia ya Pak. Tidak bisa melewati usia berapa gitu. Kalau SMMPTN nih Pak, karena di jalur mandiri, apakah ada beda Pak? Yeah. Misalnya usia di atas 25 tahun masih boleh mendaftar atau sama Pak? Tidak boleh melewati usia yang sudah ditentukan. Jadi secara umum sih sebenarnya terkait dengan usia ini kalau di UNLA sendiri sesuai dengan yang SBMPTN ya di 3 tahun terakhir begitu ya tuh. Jadi memang tidak ada perbedaan. Tetapi bagi perguruan tinggi lain di dalam konsorsium ini, di dalam paguyuban ini itu ada yang bisa 5 tahun begitu. Jadi mungkin cuman bukan di Unila barangkali untuk masuknya kira-kira seperti Karena itu. kan ini pasti adik-adik kita, sobat DN, calon mahasiswa juga bertanya-tanya, ini saya udah lulus misalnya dari 3 tahun yang lalu, coba daftar, mungkin belum ada kesempatan, masih bisa daftar nggak sih gitu? Ternyata nggak bisa ya Pak ya, batasnya 3 tahun dari Iya, lulus 3 tahun SMA. betul, iya, Ya, 3 tahun. bukan karena jalur mandiri, kemudian bisa mandiri juga daftar usianya enggak ya Pak? Enggak, iya betul. Jadi secara umum Pak, sebenarnya ini jalur mandiri sama saja ya Pak sama SBMPTN. Kalau Iya, secara umum secara umum sama. sama, betul ya. Iya, secara umum Yang sama. Dan membedakannya, nanti kuliahnya pun tidak dibedakan. Jadi mereka bersama-sama dengan yang lulus SNMPTN maupun SBMPTN. Jadi nanti tidak kelihatan apakah ini lewat jalur mandiri, apakah lewat jalur SNMPTN, ataukah lewat jalur SBMPTN, begitu. kan kalau udah di kelas sama aja ya Pak, jalur undangan, jalur tes UTBK, kemudian juga jalur mandiri. Ada juga Betul, PMPAP betul, dan terakhir Bapak bilang betul. tadi sampaikan ada jalur prestasi ya Pak. Nanti jadi satu Ya, kelas yang sama. betul, satu kelas yang sama, begitu dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Ya, ini adik-adik mahasiswa, Sobat DN jangan menghayal dulu di satu kelas yang sama. Pikirin aja dulu ya Pak ya, ini udah mau daftar dulu, udah mau daftar tanggal 27 terakhir ya Pak. Apa aja sih Pak persiapan, kalau di UTBK kan kita tahu persiapan yang harus benar-benar dijaga, kesehatan pertama, mental yang pasti, dan juga belajar yang serius, seserius mungkin ya Pak. Kalau jalur mandiri nih Pak, biasanya kan di kampus tuh suka bilang, suka nanya tuh antar mahasiswa, dulu masuknya jalur apa gitu kan ya Pak. Apakah harus sama juga yang dipersiapkan mulai dari pelajarannya, terus juga dari mental dan kesehatan? Apa karena memang jalur mandiri ya udah santai aja lah gitu kan? Nanti juga ya kalau rezeki masuk, kalau enggak ya coba lagi gitu. Atau gimana Pak? Menurut Bapak persiapan untuk adik-adik mahasiswa nih, calon-calon mahasiswa yang ingin mau daftar di mandiri?
Ya, jadi memang kalau secara kualitas soal sih bisa dikatakan sama ya, atau hampir sama dengan UTBK yang diselenggarakan oleh LTMPT. Tetapi yang membedakan adalah mungkin kompetitornya ya gitu. Kompetisinya kan tidak lagi pada se-Indonesia ya, tapi ini hanya bagian barat dan lebih banyak barangkali nanti dari masyarakat Lampung, dari SMA-SMA yang ada di Lampung. Sehingga kompetisi itu bisa lebih sesuai dengan adik-adik yang ada di berasal dari SMA Lampung, karena tadi kompetisinya bersama-sama, tidak lagi banyak yang dari luar ya, hanya program-program studi tertentu saja yang barangkali mungkin lebih banyak luar juga untuk ikut ujian seperti itu. Misalnya di kedokteran itu memang ada yang dari Kalimantan, ada yang dari apa namanya Jakarta, Banten ya begitu, yang Jawa Barat ya, kemudian mereka ikut tes di Universitas Lampung begitu untuk mengambil jalur mandiri begitu. Oke. Pak, jalur mandiri ini kan apa? Di Unila masuk di jalur barat gitu ya, Pak. Untuk adik-adik mahasiswa ini hanya bisa daftar di universitas yang sudah Bapak sampaikan tadi, atau memang terbuka luas untuk semua universitas bisa daftar dan bisa pilih lokasi tes dimanapun, Pak? Nah, untuk sementara ini baru yang BKS Barat saja. BKS Barat sendiri pun tidak seluruh perguruan tinggi, hanya 25 perguruan tinggi yang menyelenggarakan tes secara bersama-sama, yang dinamakan seleksi mandiri mahasiswa negeri Badan Kerjasama ya, BKS Barat ya, seperti itu. Oke, salah satunya tadi sudah Bapak sebutkan beberapa kampus ya Pak yang bisa diikuti oleh Ya, adik-adik betul. mahasiswa. Ya. Pak, mulai dari kampus, kemudian juga persiapan yang harus dipersiapkan oleh adik-adik, kan tadi Bapak sudah sampaikan ternyata sama aja SBMPTN ya, jalur tes UTBK dan jalur mandiri ini secara umum sama, mulai dari prosedur daftar, kemudian juga kualitas soal, apalagi hal-hal yang terkait dengan tes-tes UTBK itu sama. Yang membedakan hanya mungkin kompetitornya tidak seluas dan tidak seramai dan tidak sesengit ketika UTBK ya Pak. Dan ini kabar Betul, menarik betul. juga untuk adik-adik ya Pak. Jalur mandiri ini apa sih Pak yang harus dipersiapkan dari pembeda antara jalur tes biasa dan mandiri? Kalau secara umum kan tadi sudah Bapak sampaikan tuh, sama, semuanya hampir sama. Yang membedakan hanya kompetitor. Selain daripada kompetitor Pak, apa sih yang harus dipersiapkan oleh adik-adik mahasiswa untuk kemudian mendaftar di jalur mandiri selain daripada hal-hal umum yang tadi Pak? Ya, salah satu ya selain belajar tadi juga kita juga harus concern juga terhadap apa namanya PPKM ya, terkait dengan kondisi COVID ini. Ya, sementara ini kan kita menggunakan atau mengacu pada peraturan yang lama sebelumnya. Tapi nanti kalau ada perubahan akan dilonggarkan dan sebagainya, itu mungkin ada sedikit perubahan. Tapi untuk sementara waktu bagi adik-adik mohon tetap digunakan protokol yang lama sebelum ada perubahan. Jadi misalnya sudah vaksin 2 kali ya, atau sudah booster begitu. Kalau tidak dilengkapi dengan itu, mereka tes antigen dulu begitu. Kemudian badan harus sehat, artinya temperatur yang tidak melebihi temperatur yang memang indikasi demam seperti itu, sehingga dari situ sudah belajar sungguh-sungguh, tahu-tahu nanti demam lagi gitu kan, jadi nggak boleh masuk gitu kira-kira ya, nah, seperti itu gitu. Oke, Pak, pendaftaran ini kan sampai tanggal 27 Juni nanti ya Pak, mendatang. Ini artinya kan masih banyak space waktu yang bisa digunakan oleh adik-adik, mulai dari belajar hingga persiapan kesehatan dan mentalnya Pak. Jalur mandiri ini sendiri Pak, jalur mandiri ini kan membuka juga 30 kota tadi Bapak sudah sampaikan, berarti kan ini artinya banyak ya Pak untuk adik-adik mahasiswa. Apa sih Pak yang bisa Bapak berikan bocoran mungkin selain daripada menjaga kesehatan dan lain-lain untuk adik-adik, jalur mandiri ini disediakan oleh Unila untuk adik-adik yang belum ada kesempatan di tes biasa. Apa yang harus dipersiapkan Pak? Mungkin cara pendaftarannya seperti misalnya dokumen-dokumennya, atau mungkin yang dipersiapkan dari hal teknis yang lain Pak, yang biasanya dilupakan oleh adik-adik calon mahasiswa, yang biasanya kalau tidak dipikir gitu ternyata itu penting ketika ingin mendaftar. Apa Pak? Tips mungkin Ya, dari Bapak. yang tipsnya pertama bahwasanya
semua program studi yang dibuka di SBMPTN itu juga dibuka di Mandiri. Jadi nggak usah khawatir ternyata jangan-jangan nggak dibuka di Mandiri nih. Nah, tenang saja itu juga dibuka di jalur Mandiri sehingga nggak perlu ada proses kekhawatiran ya. Kemudian yang kedua untuk persyaratan sebenarnya sama ya dengan yang UTBK kemarin. Artinya kalau kemarin UTBK bisa mendaftar, ya insya Allah di jalur ini juga bisa mendaftar seperti itu. Dan kedua, yang berikutnya barangkali ya pilihannya agak lebih banyak ya. Kalau di jalur yang UTBK kan hanya 2 ya maksimum ya. Kalau ini bisa lebih banyak gitu. Oke, berarti ini juga apa ya, dibilang jalur khusus juga nggak khusus ternyata ya Pak. Jalur mandiri ini sama saja sebenarnya dengan jalur tes biasa. Cuman bedanya ini kesempatannya mungkin lebih terbuka lagi daripada yang UTBK kemarin. Pak, ini kan bicara UTBK yang sudah gelombang 1 sudah berjalan dan sudah selesai ya Pak. Nilai yang didapat oleh adik-adik mahasiswa kemarin nih Pak. Misalnya Pak, dia nilainya ambang batasnya masuk tuh Pak, tapi ternyata tidak memenuhi kuota. Atau nilainya masuk tapi ternyata tidak tergeser lah oleh calon mahasiswa yang lain sehingga tidak ada kesempatan untuk masuk di jurusan itu. Kemudian dia ingin mendaftar kembali Pak di jalur mandiri dengan jurusan yang sama mungkin, mengandalkan nilai yang kemarin. Bisa nggak sih Pak? Di beberapa perguruan tinggi memang membolehkan atau menggunakan jalur seperti itu, jalur mandirinya. Jadi dari nilai yang mereka dapatkan itu, mereka bisa ukur, mereka bisa masuk di mana nih gitu ya, di perguruan tinggi yang memang menjalankan proses penilaian dari hasil UTBK di SBMPTN ya begitu. Nah khusus kasus Unila dan di SMPTN Barat itu menggunakan jalur tes kembali begitu. Jadi tetap dites lagi dari awal begitu. Nah, nilai yang hasil tes itulah yang digunakan sebagai dasar apakah seorang diterima atau tidak. Karena memang ada juga yang UTBK-nya barangkali kena diskualifikasi, berarti kan dia tidak ada nilainya kan. Kalau memang didasarkan seperti itu kan mereka tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang tadi berdasarkan nilai UTBK. Nah, tapi kalau di Unila karena dia memang bisa diperkenankan dan tidak menggunakan nilai satu-satunya nilai hasil dari UTBK tersebut, maka nilai tes yang dijadikan acuan. Jadi mereka tidak terhalang dengan demikian walaupun kena diskualifikasi dengan kasus-kasus bukan kecurangan tentunya ya, seperti itu. Oke, Pak, ini bisa jadi kabar menarik juga nih untuk adik-adik kita yang sedang menonton ya, Sobat Dian kita yang sedang menyaksikan sore hari ini, bahwa ternyata tes ini pun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ditentukan ya Pak. Nggak bisa ngambil comot-comot nilai atau ini nilainya kemarin bagus nih, ya udah kita masukkan saja rekomendasi mahasiswa baru asal dia mau lagi untuk mendaftar. Tidak bisa gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar fair, ulang dari awal, tes dari awal, daftar dari awal. Pak, pendaftarannya ini yang sampai tanggal 27, apa Pak? Melalui online kah? Atau harus datang ke kampus tujuan? Harus datang ke kampus tujuan kah? Atau harus datang ke lokasi tujuan? Tujuan tes ya maksudnya Pak? Atau bisa melalui online, website mungkin, atau laman yang bisa dikunjungi Pak? Memang kalau yang SMPTN Barat ini harus online memang begitu. Jadi memang mereka mendaftarkan di website smtnbarat.id, nanti di situ ada pendaftaran, mendaftar, nah kemudian prosesnya itu hampir sama dengan yang pendaftaran UTBK. Jadi memang tidak difasilitasi untuk yang datang ke kampus begitu, karena nanti daftar kampus pun mereka membayar ke bank, kemudian isi mandiri, kecuali nanti kalau mereka ada kesulitan bisa dibantu melalui helpdesk, via telepon, ataupun kalau memang tidak bisa sama sekali ya petugas kami siap di sini untuk membantu begitu. Jadi sebenarnya Pak, ini Unila khususnya ini helpdesk-nya terbuka 24 jam ya Pak. Selalu bisa kapan saja mungkin kirimkan pesan, nanti ketika jam operasional pasti akan dibalas. Gitu ya Pak ya? Ya kalau pesan disampaikannya kapan saja, tapi dibalasnya nanti jam kerja ya. Operasional akan dibalas ya Pak. Pak, iya. ini ya Pak, karena kan pendaftarannya ternyata nggak begitu sulit.
calon mahasiswa nggak harus datang ke kampus atau nggak harus datang dulu ke titik lokasi tes, hanya melewat online saja bisa gitu ya Pak, masuk ke situsnya smptn.barat ya Pak, ide atau slash barat. smptnbarat.id ya. Oke, .id. Ini Sobat Ian bisa tuh dicatat. Nanti Bapaknya juga kasih info-info menarik ini untuk adik-adik mahasiswa yang belum ada kesempatan atau mungkin itu remang-remang ya Pak ya. Belum tahu Ya, masuk betul. enggak gitu. Ini daftar aja. Karena pun apa Pak, sudah daftar ini harus daftar terus sampai akhir atau mengikuti seleksinya atau daftar-daftar saja nggak masalah Pak. Misal daftar terus Hmm. ternyata lolos yang pendaftarannya gugur gitu nggak masalah kan ya Pak ya? Maksudnya pendaftarannya gugur, oh ini apa? Yang Kan UTBK-nya biasanya, gugur nih Pak. Dia oh, misalnya UTBK-nya masuk terus yang pendaftaran SMMPTN ini kan otomatis tidak diambil tuh Pak, gugur gitu aja oh karena iya iya dia iya, iya betul ya betul. Jadi kalau nggak masalah ya. ya di Senambri SBMPTN kan connect ya dia ya. Tapi kalau SMPTN Barat itu nampaknya belum connect secara langsung. Jadi kalaupun nanti tidak diambil yang di SBMPTN, itu masih dimungkinkan mengambil yang di SMPTN Barat begitu ya, Nah, seperti itu. oke. Pak, selain persiapan dari belajar, terus kesehatan, terus Bapak juga ternyata sudah sampaikan bisa melalui online, helpdesk-nya juga selalu buka pesan ya 24 jam boleh kirim, nanti dibalas jam operasional, tapi pasti akan dibalas gitu ya Pak. Berarti kan Ya, apa sih artinya tidak begitu sulit daftar di SMMPTN ini ya Pak? Tidak ada nggak kendala sulit untuk itu ya. adik-adik. Apalagi generasi milenial itu kayaknya bukan sulit, tapi kebanyakan itu adalah mereka lupa kalau jadwalnya sudah tutup itu. Itu yang perlu mungkin barangkali diwanti-wanti seperti itu. Ah, masih lama ini gitu kan. Nanti masih Ya, lama, atau kok sudah tutup gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya. Kalau memang sudah apa namanya betul-betul ingin mendaftar, ya silakan didaftarkan saja dulu seperti itu. Jadi kan kalau diterima juga kan toh nggak ada masalah begitu. iya. Kan ini sampai tanggal 27 Juni ya Pak. Pelaksanaan Mhm. UTBK-nya kapan sih Pak? Pelaksanaan UTBK SMMPTN Barat ini kapan Pak? Ya dari tanggal 14 Juli ya begitu ya. Sampai kemudian akhir Juli ya begitu. Jadi memang durasinya panjang, tapi kan nanti juga melihat situasinya berapa ya jumlah yang mendaftar. Kalau ternyata tidak terlalu banyak dengan kapasitas komputer yang ada di Utas Lampung, nampaknya bisa dilakukan secara cepat. Nah, misalnya kalau pendaftarnya jumlahnya sekitar 5.000 misalnya begitu. 5.000 kalau sehari bisa dibuat 2 sesi, sekitar 1.500 satu hari, itu kan berarti kan 4 hari sudah selesai gitu, seperti itu. Oke, berarti memang tergantung dari kuota, kemudian juga proses ini yang pasti harus selalu dipantengin terus ya Pak, apa bahasnya harus selalu diikuti lah oleh adik-adik Diikuti ya, mahasiswa, jangan sampai iya lengah ya iya, Pak. betul Jangan betul sampai gitu. santai-santai, kemudian ternyata batas waktu pendaftaran sudah habis, sudah masuk di Iya, masa tes, kemudian tidak melihat update dan kelewat jadwal iya tes, hal-hal betul, seperti ini iya. harus diperhatikan Pak. Iya, jadi Kalau kalau perlu dicatat di remindernya, biasanya kan karena di walaupun notes. mereka setiap hari pegang gadget, tapi kan Ya, aktivitas di gadgetnya terlalu banyak banyak. sehingga mereka akhirnya lupa kan begitu kan. Benar. Nah, Kita kan suka jadi ngelihatnya memang anak-anak muda ini bukan hal-hal iya, yang anak-anak penting muda atau sekarang melihat ini kan banyak kondisi. sekali mereka lebih rela ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP kan begitu kan. Nah, tapi di HP itu banyak sekali aktivitas sehingga aktivitas yang menuntut jadwal yang memang sudah strict itu kadang-kadang lupa atau luput. Makanya gadgetnya bisa dimanfaatkan untuk juga sebagai reminder sehingga mengingatkan mereka untuk melakukan pendaftaran begitu. Oke, Pak, ini kan pendaftarannya juga sudah dibuka dan adik-adik mahasiswa sudah mulai boleh daftar sampai tanggal 27 nanti. Persiapannya kalau dari tadi kita sudah bahas ternyata sama saja dengan SBMPTN ya Pak ya, sama dengan jalur tes Iya, biasa dan juga kualitas soalnya. Hayo adik-adik sama DN ini juga ternyata tidak ada beda ya Pak. Karena nanti akan dijadikan satu kelas yang sama antara jalur mandiri, jalur tes umum, jalur undangan, prestasi, dan PMPAP. Ini akan jadi satu kelas yang sama. Jadi otomatis hal-hal yang disepelekan juga nggak bisa Pak, karena nanti satu kelas
akan bersaing dengan apa saingan-saingannya di tes awal ya Pak ya. Jadi nggak bisa Iya kan disepelekan juga jalur bisa jadi mandiri kan yang begini. masuk. Mereka nggak terima di UTBK-nya bukan nilai mereka buruk, tapi kompetitor mereka itu jauh lebih bagus. Sehingga selisih nilainya kadang-kadang hanya sedikit sekali. Nah, Oke. ketika mereka di Mandiri, ya mereka memang pada dasarnya orang pinter, cuma tanda kutip kompetitor pada saat itu tidak mungkin mereka untuk bisa masuk. Tapi tidak Mandiri, karena ketika kompetitornya itu jauh lebih tanda kutip lebih mudah dimasuki, begitu, itu karena kompetitornya barangkali kurang tidak seketat yang kemarin, sehingga mereka bisa masuk dan nilai mereka memang sudah tinggi pada dasarnya begitu. Sehingga ketika mereka nanti kuliah, ya mereka juga bisa mengikuti dan cukup baik pada proses perkuliahan itu begitu. Pak, kalau kemarin ya Pak, Suci sempat bertemu dengan narasumber juga dari salah satu kampus negeri juga, kita ngobrol-ngobrol santai gini. Ada sedikit hal yang Suci singgung seperti misalnya peluang ketika mengerjakan UTBK jalur ini ya Pak, jalur umum nih, UTBK SBMPTN ini, kataku gini, aku sedikit singgung tuh, apakah ada peluang yang kemudian bisa membuat calon mahasiswa masuk lolos dengan jalur mudah, jalur tol misalnya gitu. Ada beberapa jawaban yang disampaikan oleh beliau. Nah, Suci pengen nanya nih dari pendapat Bapak, kalau di jalur jalur umum ya Pak, jalur tes SBMPTN kan sudah jelas sistem penilaiannya kemudian jelas, terus juga memang serentak dilakukan seluruh Indonesia dengan jadwal yang sama, tidak apa ya, tidak sedikit riskan ketika kita bilang ada hal-hal kecurangan atau peluang-peluang lain. Tapi kalau jalur mandiri ini Pak, ada nggak sih Pak peluang gitu? Ya udah daftar aja dulu gitu. Sampai tanggal 27 nih daftar aja dulu. Nanti masalah tes atau ketika hari H di tes kita bisa bantu. Ada nggak sih Pak peluang-peluang yang kayak gitu tuh yang kebuka di jalur mandiri? Karena mungkin di apa wataknya adik-adik mahasiswa nih jalur mandiri ini beda nih dari jalur yang kemarin. Padahal kan sebenarnya Bapak sudah sampaikan bahwa sama saja ternyata ya Pak, dari mulai tes pendaftaran hingga kemudian verifikasi berkas, mungkin verifikasi nilai, semuanya sama. Tapi peluang-peluang seperti itu ada nggak sih Pak sebenarnya? Atau mungkin adik-adik Jadi mahasiswa yang menyaksikan pada saat ini dapat tuh Pak peluang, mungkin dilempar sama oknum, mungkin yuk daftar gitu. Nanti saya janjikan akan masuk di jurusan ini gitu. Gimana sih Pak? Menurut Bapak gimana tuh hal-hal yang kayak gitu yang beredar? Itu dibilang rahasia ya, umum juga tidak, atau gimana tuh menurut Bapak? jadi kalau ya namanya setiap sisi kebaikan selalu ada, misalnya oknum-oknum yang mencoba untuk menggali dari sisi keburukan ya begitu. Misalnya senam PTN juga barangkali juga ada juga yang menawarkan seperti itu. Realitanya kan tidak ada ya. Jalur ke SBMPTN juga ada yang menawarkan seperti itu kan begitu. Padahal kita ketahui bahwasanya ini adalah nasional kan begitu. Nah, SBMPTN Barat ini juga bukan di kita untuk yang melakukan pemeriksaan hasil ujian tersebut, tapi di pihak lain ya yang memang ditunjuk untuk melakukan proses verifikasi dan penilaian dari hasil ujian seperti itu, sehingga bukan kita yang memutuskan, tapi pihak yang ditunjuk oleh tadi konsorsium tadi untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalau melihat dari situ kan nampaknya yang menawarkan barangkali mungkin namanya menebar jaring sepatu ada nyangkut barangkali ya. Mungkin yang masuk itu ya mungkin usahanya sendiri begitu ya. Oke. Jadi Tapi ini satu pesan juga dari itu Bapak saya ya? mungkin barangkali kan begitu ya. Padahal dia sendiri yang lulus kan gitu kan seperti itu. Jadi satu pesan juga dari Bapak ya, jangan terlalu percaya ya Pak. Saya betul memang oknumnya menebar jala, kemudian emang rezeki dia, dan kemudian masuk kita sudah bayar uang tuh sejumlah berapa ya Pak. Iya Jangan mudah betul. percaya juga ya Pak. Iya gitu. Nanti ada yang kemudian nggak dikembalikan lah uangnya begitu. Kemudian jadi sengketa begitu ya. Nah, kemudian ada juga yang tanda kutip minta DP dulu sekian gitu kan seperti itu. Ya memang kalau begitu kan di setiap ujian atau seleksi kan selalu ada, tidak hanya di ujian masuk perguruan tinggi, tapi di semua level ya itu oknum-oknum yang memang mencoba manfaatkan situasi kan selalu ada. Nanti tinggal kita bisa bijak tidak untuk
apa namanya menanggapi persoalan-persoalan seperti itu. Harus cerdas juga ya Pak, kan mau jadi mahasiswa, masa dia iming-imingin gitu mau ya Pak ya. Tapi sudah Iya, dipastikan Unila kemudian hilang lagi sendiri, duitnya ya. iya. Untuk Unila sendiri sudah dipastikan tidak ada ya Pak ya. Aman ya Pak. Iya, iya betul ya, aman. Pak, seru nih Hmm. Pak. Ternyata udah banyak yang gabung dan banyak yang say hi juga nih ke Bapak nih. Iya, Em, Siapa nih? Bapak sehat selalu ya. Bapak selamat sore. Terus ada yang bergabung juga. Nih banyak nih Pak, aku bacain ya. Ini Sobat DN yang mau bertanya seputar jalur masuk Universitas Negeri khususnya Unila. Ini boleh nih buka-buka apa tuh ya yang lagi dibingungin gitu, buka gadgetnya. Terus juga yang lagi didiskusin sama teman-teman grup yang mau masuk di universitas. Boleh kasih tahu gitu ya, tanya apakah yang menjadi keresahannya tadi malam. Curhatin sama Bapak nih, apa siapa tahu ada solusinya. Ini ada yang gabung nih Pak, Ferry Don iya. Nugraha. Sehat-sehat Pak. selalu Pak Umar. Oh iya Waduh, sehat. Mm. sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Baik hati, ganteng juga. Aduh, Bapak ya. Rame nih kan nonton Bapak, ada Run Pipin. Rame banget nih Pak. Terus ada juga yang ngomong, sehat selalu Pak Komar. Banyak nih fans Bapak ternyata yang ikut gabung ya. Jangan-jangan mahasiswa Bapak itu dari. Oh ya, Pak, Bapak ini Hmm. ngajar ya Pak? Bapak dosen juga berarti ya Pak ya? Dosen Bapak betul ya. di jurusan mana? Jurusan apa Bapak di Pak? jurusan Teknik Informatika. Oke, teknik Iya, informatika. Teknik Dan ini Informatika. khusus untuk jurusan Bapak sendiri, buka peluang berapa banyak loh untuk adik-adik calon mahasiswa? 150 untuk keseluruhan jalur ya, begitu. Oke. Cuma memang informatika ini kan nomor 3 terketat ya. Jadi pertama kedokteran untuk saintek, kedua farmasi, ketiga teknik informatika ya, barangkali bisa dijadikan acuan apakah kita cocok atau tidak di informatika, kira-kira begitu. Ya Oke. hubungannya Ini jadi komputer-komputer lah ya, gitu ya. mana lagi memang ini lagi zaman-zaman digital banget ya Pak, ini komputer, Ya betul, mungkin zaman karena itu software. juga maka peminatnya banyak, karena itu juga barangkali. Oke, tapi ini apa ya Pak? Jadi sebuah apa ya, hentakan keras juga untuk adik-adik mahasiswa. Jangan menyepelekan jalur mandiri ini ya Pak ya. Apalagi Betul, menyepelekan jurusan-jurusan yang dituju. Misalnya, jurusan ini kayaknya gampang nih gitu. Terus nggak belajar ujungnya. Dan yakin aja bakalan masuk. Apalagi ada oknum-oknum yang apa menawarkan bisa masuk begitu saja, itu nggak bisa dipercaya juga ya Pak. betul, betul ya. Iya, Pak, ini terkait apa jalur mandiri. Kita dari tadi kan bahas karena memang belum dilaksanakan ya, Pak. Ini kan kita memberikan Iya, informasi untuk adik-adik calon mahasiswa bahwa jangan sedih, jangan putus asa, jangan patah arah. Masih banyak apa jalur skema yang diberikan oleh universitas agar kemudian bisa jadi mahasiswa di universitas negeri. Salah satunya nih sore hari ini kita berbincang tentang jalur mandiri. Tapi memang karena belum pelaksanaan sehingga belum terlalu banyak yang bisa kita bicarakan ya Pak. Tapi yang jelas Pak, ini kan sampai tanggal 27 adik-adik Suci Rasa sudah dapatlah menangkap ya Pak bahwa buka saja di online, kemudian jalurnya sudah Bapak sampaikan bahwa sama saja dengan jalur UTBK yang sebelumnya. Terus juga tidak boleh percaya dengan oknum-oknum yang memberikan apa iming-iming keterima ya Pak. Hal-hal yang seperti betul, itu ya Pak. Selain belajar, kesiapan mental, kesehatan juga Bapak sampaikan tadi, jangan sampai betul. pas di hari H kemudian tidak bisa ikut tes karena kesehatannya tidak baik, temperatur suhu juga tidak apa sesuai dengan aturan. Selain hal yang sudah kita sampaikan dari tadi Pak, Suci sudah menyita waktu Bapak ini, terima kasih banyak ya Pak ya. Apa sih Pak Sama-sama Putri. yang harus dipersiapkan Pak? Yang harus mungkin tips dari Bapak atau trik dari Bapak agar kemudian saingan-saingannya bisa terhempas gitu ya Pak ya oleh diri kita. Apa Pak trik atau tips dari Bapak untuk adik-adik yang mungkin sekarang lagi galau keterima nggak ya UTBK-nya, terus lagi ragu-ragu karena kan lumayan kalau boleh tahu nih ya Pak, kan Bapak bilang tuh bahwa pendaftarannya sama dengan UTBK ya, harus store ke bank. Kan store ke bank ada nominal, berarti ada biaya di sana ya Pak ya. Itu kan berapa tuh biayanya? Sekitar berapa Pak? 350.000 benar Pak? Iya betul, 350.000 rupiah, Nah, itu betul. kan lumayan tuh Pak.
Jadi mungkin ada adik-adik mahasiswa yang mikir-mikir ulang, lah sayang nih 350-nya gitu. Mungkin hal-hal yang berkecambuk di pikiran adik-adik mahasiswa sekarang bisa Bapak luruskan supaya Ya, tenang mereka betul. tidurnya nih Iya, Pak. iya. Memang Apa makanya tuh? sebenarnya banyak yang mendaftar itu ketika pengumuman Sudah pilih. SBMPTN-nya sudah keluar, baru mereka mendaftar. Tapi kalau kita lihat juga tidak sedikit juga yang sudah mendaftar dari sekarang, begitu. Karena apa? Mungkin barangkali mereka sudah seperti nampaknya berat ya untuk soal-soal yang mereka kerjakan tersebut, sehingga mereka memilih kompetisi yang dirasa lebih ringan lah gitu ya, kompetitornya begitu, sehingga akhirnya mereka kemudian memilih jalur ini dan melakukan pendaftaran dan melakukan pembayaran kira-kira begitu. Jadi memang itu pilihan, yaitu tinggal kebijakan dari adik-adik masing-masing. Tapi pada prinsipnya adalah ketika tidak lulus di jalur UTBK, tetaplah punya harapan positif karena masih ada jalur yang lain untuk tetap kuliah, dan pada akhirnya kan nanti diri kita kan paling tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar kuliah itu sendiri begitu. Oke, ini luar biasa ya Sobat Dien, adik-adik mahasiswa, penyemangat kita sore hari ini. Bapak Komarudin luar biasa memberikan semangat, jangan patah arah, jangan putus asa, bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi bisa juga bermanfaat untuk apa, nusa bangsa agama, khususnya ya Pak ya, bisa terus Betul, menjadi betul. manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan orang banyak. Bapak, terima kasih banyak loh Pak, waktunya sore Ya, hari ini. sama-sama Mbak Suci. Sehat selalu ya Pak ya. Makasih banyak. Ini juga Ya, teman-teman yang sudah ya, bergabung. Makasih banyak. Dan untuk adik-adik juga yang mau bertanya, bisa langsung kunjungi websitenya Unila mungkin ya Pak. Helpdesk-nya juga di sana betul. dibuka terus Ya. 24 jam. Ada hal-hal terkait apapun itu, Sobat DN, kita akan terus bahas di diskursus update setiap sore, jam 4 sore. Senang sore hari ini, luar biasa, Alhamdulillah, Suci sudah bisa berbincang dengan Bapak luar biasa energik, semangatnya sudah menularkan kita di sore hari ini, Bapak Muhammad Komarudin STMT. Beliau selaku Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung. Bapak, terima kasih banyak waktunya ya Pak. Ya, Sehat sama-sama selalu Mbak Suci. Bapak. Ya, terima kasih Selalu Pak. banyak. Ya, mohon izin ya. Yuk, Ya, selamat terima sore. kasih. Assalamualaikum Bapak, warahmatullahi mohon wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banyak ya, Pak.